akan melakukan sebuah podcast bersama dengan Dr. Cynthia. Di sini kami akan membahas mengenai bagaimana peranan Pancasila terhadap penurunan dari kasus COVID-19 yang lagi marak di Indonesia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya. Izin memperkenalkan saya Vito Kaisar Toidan, anggota dari kelompok. Halo semuanya, nama saya Abdi Saputra sebagai anggota dari kelompok 14. Halo, perkenalkan saya Muhammad Abis Menggoran Muslim yang merupakan anggota dari kelompok 14. Kenapa nama saya Selamat pagi Dr. Cynthia. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Mauransia dan saya satu kelompok ini pada hari ini ingin melakukan wawancara, Dok. Wawancara ini sebenarnya kita mau mengetahui sebenarnya tentang peranan Pancasila, khususnya karena kan sekarang lagi marak banget ya, Dok, tentang COVID-19. Mana kalau saya udah lihat sebelumnya kan kalau COVID-19 itu jadi lumayan jadi perbincangan hangat ya, Dok. Nah, sekarang di sini alasan kami, Dok, mengambil topik yang besar ini karena kalau dari saya dan teman-teman saya udah cari sebelumnya, kalau COVID-19 itu kan sebelumnya kan kita tahu kalau di tahun-tahun yang berlalu itu kan peningkatannya cukup banyak ya, Dok. Bisa sampai kasus barunya bisa sampai ratusan. Terus bulan April kemarin, tahun kemarin tuh sampai puluhan ribu. Bahkan sampai hari ini tuh kita bisa tahu kalau udah turun banget drastis sampai cuman sekitar 200-an ya, Dok. Kemarin saya lihat udah 200 kasus baru. Nah, di sini saya mau bertanya nih, Dok, menurut pendapat dokter. Pertama itu mengenai karena kita udah tahu gimana derajat penurunannya kan cukup banyak ya, Dok. Menurut dokter kira-kira ada nggak ya peranan kita itu sebagai masyarakat ini gitu? Apakah dokter setuju kalau penurunan itu juga diikuti karena adanya kerjasama dari kita sebagai masyarakat Indonesia yang mau melawan COVID itu sampai akhirnya bisa sampai di kasus barunya cuma 200 kasus doang, Dok? Menurut dokter gimana? Ya. Jadi untuk penurunan kasus COVID ini sudah pasti karena peran dari masyarakat. Karena seperti kita tahu ke COVID-19 atau SARS-CoV-2 itu adalah merupakan semacam virus yang ditransmisikan melalui airborne. Airborne itu melalui udara dan infeksinya itu menular secara droplet, yang dimana itu akan menular dari orang ke orang atau kita bilang human to human transmission. Sudah pasti jelas untuk bisa menekan angka kasus COVID yang tinggi itu berarti harus ditekan adalah penularan adalah sesama manusia. Karena kan kita tadi sudah saya jelaskan ada human to human transmission. Jadi harus ditekan di dalam kasus di lingkungan manusianya. Maka dari itu peran yang harus diutamakan adalah kita juga menekan angka penularan melalui sesama manusia gitu. Maka dari itu si paling besar perannya adalah yaitu masyarakat. Ya. Jadi kenapa kasusnya menurun, saya yakin dan jelas ini juga adalah keterlibatan dari masyarakat. Seperti kita tahu pemerintah juga sangat cepat ya di dalam menanggulangi untuk kasus COVID ini, seperti adalah menggalakkan untuk vaksinasi. Kenapa vaksinasi itu penting? Sekali lagi adalah untuk menekan penyebaran virus yang dari orang ke orang itu, yang tadi saya sudah jelaskan. Karena satu orang yang sudah vaksin saja sudah membuat kekebalan tubuh di dalam tubuh seseorang. Jadi kalau misalnya dia terkena penularan dari virus COVID itu, maka karena kalau dia sudah vaksinasi, otomatis dia tidak akan tertular seperti itu. Jadi kalau dia tidak tertular, otomatis ketika dia pulang sampai rumah pun diharapkan juga dia tidak menularkan keluarga yang lain. Maka dari itu peran dari masyarakat untuk dalam penurunan angka COVID ini memang sangat besar. Iya, Dok. Baik. Aku juga setuju juga sih, Dok, karena memang kan kalau peran masyarakat apalagi kan kita disuruh lockdown, berdiam diri di rumah, menjaga jarak, itu kan pasti peranannya besar ya, Dok. Biar sampai akhirnya kita bisa ada penurunan angka seperti itu. Ya. Baik, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya dari teman saya ya, Dok. Saya lanjut bertanya ya, Dok. Iya. Jadi untuk pertanyaan yang kedua ini dari tadi dokter sudah menjelaskan kalau masyarakat itu berperan. Nah, pemerintah juga kan ada perannya tuh ya, Dok. Misalnya kayak mewajibkan untuk vaksinasi. Nah, tapi kalau misalnya yang dari dulu itu ada berita yang cukup kontroversi itu, Dok. Jadi ada di mana berita tentang vaksinnya itu mengandung zat-zat yang
haram bagi beberapa orang, contohnya kayak umat Islam gitu. Jadi kalau dari sisi agama itu ada beberapa masyarakat itu yang justru dia tidak memperbolehkan keluarganya untuk mengambil vaksin karena ya itu alasan larangan dari agamanya. Bagaimana tanggapannya tuh? Iya, jadi karena kita kan negara Indonesia adalah negara dengan beragama ya, maksudnya semua segala sesuatunya dilindungi dan diatur oleh agama juga, gitu hukum dan undang-undangnya. Ya saya bisa menghargai keputusan setiap agama tuh punya keputusan yang berbeda-beda dan mereka punya hak masing-masing untuk menyuarakan pendapat mereka. Tapi jangan sampai dengan adanya kepentingan satu agama tertentu akhirnya membuat kesehatan seseorang jadi terganggu ataupun bahkan kesehatan bersama juga jadi terganggu. Kalau menurut saya perlu sekali untuk pihak agama ataupun yang pihak kepentingan tertentu yang mengatakan bahwa tidak boleh vaksin ya, itu perlu berdiskusi lebih lanjut dengan dokter ataupun bahkan pemerintah sendiri gitu di dalam menganjurkan untuk vaksinasi, karena kita tahu ya untuk vaksinasi sendiri itu sangat penting dan dibutuhkan dan juga merupakan hak untuk semua masyarakat mendapatkan vaksinasi. Jadi saya juga menghargai untuk ada satu kepentingan atau satu agama yang juga takut ya, mungkin dalam istilahnya takut untuk mendapatkan vaksin karena ada barang tertentu yang haram. Tetapi perlu diketahui juga beberapa obat-obatan dokter itu, obat-obatan kimia pun juga ada yang haram, bukan cuma vaksin, tapi itu tetap diberikan dalam dosis tertentu gitu. Contohnya obat-obatan jantung, saya tidak akan sebut merek ya, tapi itu tetap boleh diberikan dan yang menerima pun juga adalah agama yang mengatakan itu haram, tapi tetap boleh mendapatkan karena membutuhkan. Sekali lagi, meskipun tidak dianjurkan karena haram, tapi kalau dia memang membutuhkan secara medis, karena kan kesehatan tetap nomor satu ya, itu perlu juga berdiskusi dulu untuk kepentingan agama yang itu tertentu dengan pemerintah ataupun dengan dokter. Baru setelah diskusi, benar-benar diskusi ya dengan musyawarah, dan akhirnya ya menurut saya tetap harus mengutamakan kesehatan nomor satu, kesehatan tersebut seperti itu. Baik, jadi harus didiskusikan karena konteksnya ini pengobatan. Iya. Terima kasih dok. Baik dok, untuk yang ketiga itu dok, ini kan COVID sudah terjadi secara global dan jumlah korbannya itu udah banyak ya dok ya. Gimana tanggapan dokter kalau semisal ada beberapa teman sejawat dokter itu yang kayak mengutamakan beberapa orang tertentu, kayak misalnya dia ini pejabat atau apa, dan orang-orang yang lain tuh kayak dibiarin dulu si pejabatnya dulu, tuh gimana dok? Oke, ya. Jadi saya sendiri juga pernah bekerja di suatu rumah sakit pemerintah, mana rumah sakit pemerintah itu juga beberapa mengutamakan kepentingan orang yang atas seperti pejabat. Sebetulnya kita tidak membedakan strata, tidak ada strata ya di dalam masyarakat. Tapi saya juga bisa maklum gitu, kenapa para pejabat itu, khususnya pejabat pemerintahan ya, yang bekerja di pemerintahan itu terlihat seperti harus didahulukan, karena kan mereka sebenarnya menjalankan tugas pemerintah. Kalau mereka sakit, ya pasti pekerjaan mereka terganggu kan. Ini kan karena hubungan dengan pemerintahan seperti itu. Tapi kalau dari kami untuk Sumpah Dokter itu tidak membedakan strata daripada masyarakat seperti itu. Jadi kami tetap melayani semua kalangan pasien, meskipun dari golongan yang paling tinggi maupun golongan yang paling rendah pun kami tetap melayani. Untuk masalah duluan, siapa yang duluan itu juga itu bukan urusan kami sebagai dokter ya. Kita sebagai dokter sudah disumpah kita melayani semua pasien gitu. Jadi kalau misalnya ada teman sejawat yang mengutamakan pejabat atau seperti itu, saya tidak tahu ya konteks kenapa dia mengutamakan pejabat. Mungkin dia disuruh rumah sakitnya, karena mungkin pejabat A mungkin harus melaksanakan tugas tertentu, makanya dokter itu dianjurkan untuk merawat pejabat itu. Saya rasa mungkin dokter juga nggak langsung, oh ini karena pejabat saya mau obati dulu, enggak. Pasti dokter itu sudah tahu dia disumpah, tapi mungkin dia dapat perintah dari rumah sakit untuk menangani pejabat A, karena pejabat A harus tugas untuk tugas yang penting. Saya rasa sih mungkin alasannya seperti itu, tapi saya nggak tahu ya konteks dibalik itu. Cuma kalau yang sampai mengabaikan masyarakat yang lain cuma demi mengobati satu pejabat, itu saya rasa tidak ada ya, mungkin ya menurut saya. Kasih dok. Oke, ya baik dok. Pertanyaan berikutnya itu dari saya dok.
Nah, seperti yang kita tahu dulu kan waktu COVID itu lagi tinggi-tingginya ya dok ya. Salah satu tindakan pemerintah prevention untuk menurunkan tingkat penularan di kalangan masyarakat itu kan adalah melakukan kebijakan PSBB. Yaitu ya tujuannya adalah untuk supaya masyarakat itu kan mengurangi kontak antar masyarakat gitu kan, supaya menurunkan penularan COVID-19. Nah, tapi dampak dari PSBB itu sendiri seperti yang kita tahu itu kan berefek juga kepada ekonomi masyarakat. Itu bagaimana dok, pendapat dokter? Maksudnya apakah setuju dengan Iya, PSBB-nya atau tindakan dari PSBB. Kalau yang untuk dulu ya, kasus dulu. Iya, Dok. PSBB, saya percaya sih pemerintah sudah memikirkan yang terbaik, karena saya percaya bukan masalah berdampak ekonomi kepada rakyat saja, tapi berdampak ekonomi kepada negara juga pasti berdampak gitu ya. Makanya pemerintah pasti sudah memikirkan yang terbaik. Kenapa harus PSBB? Saya sih setuju, karena untuk menekan jumlah alur masuknya ketemu orang gitu ya. Itu kan karena sekali lagi COVID itu menularnya orang ke orang gitu, makanya harus ditekan. Tapi untuk berdampak ke ekonomi sudah pasti ya. Tapi yang penting di dalam melihat mana yang prioritas itu yang harus kita tentukan sih. Prioritas pertama adalah yaitu supaya jumlah kasus supaya tidak makin meningkat. Bayangkan kalau kita nggak lakukan PSBB, kita hanya mengutamakan ekonomi, anggap saja seperti itu ya. Kalau kasusnya makin meningkat, ekonominya tetap berjalan, otomatis orang-orangnya juga makin lama makin berkurang gitu kan, karena kan tanda kutip tersapu oleh si COVID itu sendiri. Akhirnya lama-lama ekonomi juga makin turun juga, nggak mau, karena kan jumlah pekerjaannya juga makin menurun. Maka dari itu saya tetap setuju dengan PSBB, meskipun kelihatannya jadi tidak bisa bekerja ya, tapi toh pada akhirnya kita juga merasakan dampaknya sekarang kan. Dengan PSBB yang dulu kita juga merasakan sekarang, ekonomi sekarang jadi berubah stylenya. Mungkin yang dulu harus ketemu fisik, sekarang bisa dengan online seperti itu ya. Usaha-usaha online sudah makin marak seperti itu. Jadi saya rasa yang prioritas yang pertama itu yang kita harus dulukan yaitu kesehatan masyarakat sih. Baik dok, mungkin kalau dari segi pertanyaan kami sudah cukup luas ya dok, kita bahas tentang peranan Pancasila, peranan gimana masyarakat, peranan pemerintah untuk akhirnya bisa memberantas kasus ini. Jadinya kita bisa akhirnya bisa wawancara di tempat seperti ini kan memang karena pengurangan kasus juga ya dok. Jadi mau nggak mau walaupun memang ada sedikit berdampak, ada kontroversi juga dari segi perekonomian, dari segi agama, tapi memang kita harus mengedepankan gimana sih kita akhirnya harus bisa menormalisasikan lagi ya dok keadaan ini, sehingga memang tadi juga kita setuju kalau masyarakat, pemerintah baik dari segi program, baik dari segi cara masyarakat juga untuk mengikuti program dengan cara berdiam diri di rumah, itu adalah salah satu upaya mereka ya dok untuk akhirnya kita bisa melawan COVID itu bersama-sama ya dok. Baik, mungkin dari kami itu aja dok wawancaranya. Baik, terima kasih dok. Terima kasih dok. Terima kasih dok.